selamat hari Minggu. Halo Kak Ola, selamat hari Minggu. Kita sapa adik-adik yuk Kak. Ayo, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, adik-adik kira-kira semangat juga gak ya kayak kita? lebih semangat lagi dong Kak. Tentunya, karena kita akan mulai Ibadah sekolah minggu online. Kalau kita mau ibadah seperti biasa, perlu nyiapin apa Kak? Nah, persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita terfokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apalagi Kak? Jangan lupa Alkitabnya juga ya disiapin, dan gadgetnya juga difokuskan untuk beribadah. Jangan untuk main game atau jangan untuk chat sama temen dulu ya. Pokoknya fokus untuk ibadah. Nah, kalau gitu, yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Yanti. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini, di hari Minggu ini, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh beribadah dengan fokus ya Tuhan, hanya terfokus kepadamu saja. Pimpin kami supaya kami lebih sukacita untuk memuji dan memuliakan namamu. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mulai pelajaran kita. Untuk lagu pertama kita akan bernyanyi lagu Sada Guarna Umuli dan akan disambung dengan bahasa Indonesianya. Ingat akan nama Yesus. Yuk adik-adik kita bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Sada Guarna Umuli, Siana Sagori, Goarni Tuhata Yesus, Idona Umuli, Goarni Tuhaki, Olan Ido Endeki, Goarni Yesus ki, Dopa Malum Rohaki. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bang Jimmy. Mari bersama kita sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita dengan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 36 sampai 47. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya
ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kau memang penurut, tetapi daging lemah." Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa." Ayat 46. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah satu seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, peristiwa di Taman Getsemani atau Getsemani, nanti ada tulisannya ya di sini, adalah momen sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di mana Tuhan Yesus dalam peristiwa tersebut dia dikhianati oleh salah satu muridnya. Kita tahu siapa? Yudas Iskariot. Saat berangkat menuju Taman Getsemani pun, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama dengan dia berdoa di taman tersebut, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kenapa Tuhan Yesus berdoa ke Taman Getsemani? Saat itu Tuhan Yesus merasa sedih karena sebentar lagi dia akan menghadapi penderitaan dan pencobaan, di mana Tuhan Yesus akan menderita sengsara dan sampai disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lebih jelasnya kita lihat dulu video yang satu ini. As the hour drew near to his death, Jesus took his disciples to an olive garden called Gethsemane. Jesus wanted to spend some time in prayer with his Father to prepare for the pain and suffering he knew he was about to face. As they reached the garden, Jesus said to his disciples, "Sit here while I go over there to pray." Jesus took Peter, James, and John farther into the garden with him,
and he became anguished and distressed. Jesus told them, "My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me." Jesus continued into the garden alone and bowed down, putting his face to the ground, and cried out his prayer, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Jesus returned to where he had left Peter, James, and John, and found them fast asleep under the olive trees. Jesus said to Peter, "Couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray, so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak." After seeing that his disciples were awake, he walked back into the garden to pray a second time. Jesus prayed, "My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done." When he returned to his disciples, he found them sound asleep again, for they couldn't keep their eyes open. Jesus left them to pray for a third time. Jesus prayed the same words he had said before, but as he spoke the words, "Your will be done," for a third time, Jesus came to a place of trust. His sorrow and distress were gone, leaving him fully willing to give his life to save the world from its sins, as his Father had asked him. When he returned to the disciples who had fallen asleep again, he said, "Go ahead and sleep. Have your rest. But look, the time has come. Judas, my betrayer, has arrived to turn over the Son of Man into the hands of sinners." Saat-saat akhir menjelang kematian Tuhan Yesus sangat takut dan gentar, bahkan sedih, merasa sedih adik-adik. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berdoa hingga 3 kali agar penderitaan yang sebentar lagi dihadapi akan berlalu begitu saja. Namun Tuhan Yesus tetap berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berdoa juga, dia meminta ketiga murid-muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak tahan. Mereka mengantuk, dan akhirnya ketiga murid Tuhan Yesus yang harusnya berjaga malah tertidur. Tiap kali Tuhan Yesus berdoa selama Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ia juga sadar akan pergumulan yang akan Tuhan Yesus hadapi. Saat ini kita dihadapkan pada pergumulan juga adik-adik. Pergumulan yang seperti apa? Yaitu wabah pandemi Corona atau COVID-19. Sudah hampir setahun kita berada di rumah, kita melakukan aktivitas dari rumah, jauh dari teman-teman, jauh dari orang-orang. Situasi ini juga membuat kita merasa tidak nyaman. Apalagi dalam beribadah. Kita beribadah di rumah adik-adik. Sebagai anak-anak sekolah minggu, untuk tetap menunjukkan kesetiaan kita adik-adik, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, meskipun kita tidak bisa beribadah bersama teman-teman, kita harus tetap melakukan ibadah. Melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Kalaupun ada pergumulan lain dalam kehidupan kita, misalnya di sekolah online atau di rumah, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan Yesus juga menjadi teladan bagi kita ketika menghadapi pencobaan, ketika menghadapi pergumulan, dan juga menghadapi tantangan, yaitu dengan berdoa sebagai kekuatan kita menghadapi
pencobaan, menghadapi tantangan, dan menghadapi pergumulan. Melalui doa juga yang sebagai kekuatan kita adik-adik, yang terakhir kita mau mempelajari dari firman Tuhan, yaitu kita harus berjaga-jaga. Karena pencobaan, tantangan, dan bahkan kuasa dosa itu ada di depan mata kita, ada di dekat kita. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid-murid Tuhan Yesus diminta oleh Tuhan Yesus untuk berjaga. Tapi yang terjadi, murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Petrus, Yohanes, dan Yakobus malah tertidur. Ingat adik-adik, kita mau mempelajari berjaga bukan berarti kita harus waspada, bukan berarti kita harus takut akan sesuatu. Tapi berjaga agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa, karena pencobaan dan dosa itu selalu ada di dekat kita, bahkan di depan mata kita. Nah, fungsinya kita berjaga agar kita tidak terjerumus dan tidak menjadi hidup di dalam dosa. Nah, berjaga itu juga sangat penting adik-adik. Jadi yang mau kita pelajari hari ini, ketika kita sudah berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita juga harus tetap menjaga diri kita dari pencobaan dan kuasa dosa. Adik-adik, begitu banyak berkat yang sudah kita terima. Mari sama-sama kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 387, judulnya Ku Heran Allah Mau Memberi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan tentang berjaga dan berdoa. Untuk menghayatinya lebih dalam, kita mau bernyanyi Jika Jiwaku Berdoa. Tuhanku, ajar aku terima
Abang di sini sekarang mau ngasih tahu nih adik-adik, sebentar lagi kita akan mengadakan suatu acara yang banyak lomba-lombanya. Adik-adik tahu nggak acara apa? Ya, betul, acara Parkeo Sekolah Minggu. Wah, adik-adik, acaranya bakal diadakan dari tanggal 7 Maret sampai 21 Maret. Nah, adik-adik, semua jangan sampai melewatkan ya dari tanggal 7 sampai 21 Maret karena bakal banyak lomba-lomba yang seru-seru dan games-games yang pasti seru banget. Dan juga adik-adik ya, semua lombanya bakal ada hadiahnya untuk para juara. Nah, adik-adik semua siap kan di sini jadi juara dari setiap lombanya? Pasti siap dong untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Pantengin terus ya adik-adik ya, lihatin terus grup WhatsApp-nya karena di sana akan di-share info-info yang lebih menarik lagi. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini kami beribadah ya Tuhan, dan sedikit mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya teladan-Mu menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu tentang berjaga dari pencobaan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ibadah ini telah selesai, berkatilah juga orang tua kami, teman-teman kami yang sebelumnya kami bisa berkumpul, saat ini tidak bisa berkumpul. Kiranya melalui ibadah ini kami tetap bisa berkumpul dalam nama Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yanti, sekarang kita saatnya Aktivitas. Nah, adik-adik, nanti di layar akan ditayangkan satu aktivitas, yaitu kerajinan tangan. Gampang ya Kak bikinnya ya, bisa bikin sendiri. Nanti akan dikasih tahu juga step-stepnya gimana cara bikinnya. Nah, terus gimana Kak? Adik-adik buat secantik mungkin ya. Kalau sudah jadi, jangan lupa adik-adik berfoto seperti biasa, berfoto dengan hasil karya adik-adik. Dan jangan lupa dikirimkan ke guru kelas masing-masing hari ini ya. Dikirimnya, Lewat WA. oh iya betul, lewat WA ke guru kelas masing-masing. Nah, ya adik-adik boleh pakai kertas warna atau pakai krayon ya Kak. Secantik mungkin. Pakai apa yang ada di rumah. Nah, jangan lupa kalian sukacita bikinnya ya Kak, sesuai dengan Betul. pelajaran hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita berdoa dan berjaga-jaga. Oh Kak, jangan lupa tulisannya itu nanti yang jelas ya, tulisan ayat hafalannya itu. Iya. Tidak usah dibacakan tapi ditulis saja. Oke, sekian aktivitasnya. Selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sekian untuk pengajaran minggu hari ini. Tapi sebelum kita sudahi, kita ada pengumuman penting loh adik-adik. Apa itu Kak? Betul Bang. Adik-adik, kalian tahu nggak apa kegiatan yang selalu diadakan tiap tahun di awal tahun? Fernandus pasti tahu sih. Tahu dong. Jadi apa itu Bang? Itu kita akan mengadakan Parheheon. Nah, Parheheonnya akan diadakan 3 kali, yaitu 7 Maret, 14 Maret, dan 21 Maret. Di 7 Maret kita akan mengadakan ibadah pembukaan ya, yang diadakan lewat YouTube. Dan untuk tanggal 14 Maret itu akan ada lomba online loh Bang. Wah, lombanya seru. Kita sudah Seru nih. siapkan yang seru ya. Dan ada juga lomba yang diadakan lewat video rekaman penampilan kalian ya. Nanti kalian akan dikabari deh secara detailnya apa. Lalu yang terakhir apa itu Bang, tanggal 21 Maret? Yang terakhir di tanggal 21 Maret kita akan ibadah penutupan bersama via Zoom. Iya itu adik-adik. Nah, adik-adik, itu pengumuman pentingnya. Diingat baik-baik ya adik-adik ya. Tanggal 7 Maret, 14 Maret, dan 21 Maret. Iya. Oke Kak. Jadi itu sebelum pengumumannya kita, ya. sebelum kita tutup, kita tetap harus mengingatkan apa tuh Kak? Nah, yang harus kita ingat adalah adik-adik harus selalu jaga Kesehatan. kesehatan. Kalau keluar rumah harus ikuti protokol kesehatan. Ya. Ya, betul Kak. Tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, itu saja adik-adik. Sekian dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.